Kegiatan kita di pembelajaran 4 adalah kita disuruh bernyanyi. Ayo. Ada yang tahu lagunya Membuang Sampah? Mereka pernah putarkan loh. Pernah putarkan lagunya. Oke, untuk mereview kembali, Bu Eka akan putarkan lagi ya. Putarkan kurang lebih 1 kali deh. 1 kali untuk teman-teman dengarkan nadanya, simak videonya, dengarkan liriknya. Setelah itu teman-teman akan bernyanyi tanpa video ya. Kita bernyanyi sendiri. Tapi untuk pertama gue kasih dulu videonya. Teman-teman perhatikan ya. Ini kegiatan kita di pagi hari. Di hari pertama sekolah lagi kita disuruh nyanyi. Wow. Simak teman-teman, simak baik-baik ya. Liriknya boleh sambil dilihat. Di buku teman-teman juga ada. Nah, itu tadi lagu tentang jangan membuang sampah. Ingat liriknya? Tahu nadanya? Oh sih nggak tahu sih, tahu ya insya Allah ya. Tapi sebelum kita bernyanyi, Bu Eka akan jelaskan dulu ya. Nada di dalam lagu tersebut. Judulnya Membuang Sampah, itu ada 2 nada, teman-teman. Yang pertama, nah teman-teman bisa dilihat. Please open your book. Tematiknya dibuka halaman 28. Itu ada liriknya. Di setiap baris pada lirik itu ada tandanya apa? Ada yang diberi tanda dengan garis tanda. Tandanya diberi dengan seperti ini, lurus ya. Ada yang seperti ini. Tandanya ini apa sih teman-teman? Tanda lurus seperti ini maksudnya dinyanyikannya dengan suara yang keras atau suara yang tinggi. Seperti tadi contohnya ada satu apa? Tinggi ya. Nadanya tinggi. Lagi yang garisnya bergelombang seperti ombak nih, seperti ini yang nomor 2. Kalau yang bergelombang ini, dia dinyanyikan dengan nada yang pelan atau nada yang lembut. Seperti di baris pertama atau di lirik pada baris pertama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Itu kan lembut ya. Suaranya pelan, gak harus kita keras-keras, gak harus perlu energi yang ekstra buat nyanyi itu ya. Jadi kalau nada yang keras atau nada yang tinggi ditandai dengan garis yang seperti ini, garis yang lurus. Nih garis lurus nomor 1. Kalau nada yang lembut, nada yang pelan itu ditandai dengan nomor 2. Nih garisnya atau tidak lurus. Nah, teman-teman lihat deh. Kan di situ ada 1, 2, 3, ada 5 baris ya. Kira-kira
Untuk baris pertama, lirik pertama itu dinyanyikan dengan nada keras atau nada lembut? Lihat, coba lihat pertama. Apa? Lembut. Kita lihat ya, Bu Eka share screen dulu bukunya. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke nih, Bu Eka sudah ada halaman 28. Nih, ini untuk lirik yang pertama teman-teman nih. Ini liriknya. Kita lihat tandanya, tanda di bawahnya apa? Oh ini, kalau ini berarti dinyanyikannya dengan nada yang lembut atau yang pelan-pelan ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Itu pelan kan ya? Nadanya lembut, tidak harus. Kedua, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Ini apa kira-kira nadanya? Nah, yang kedua. Pelan. Pelan atau lembut. Good. Sekarang yang ketiga nih, liriknya ini. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Nah, yang ketiga kira-kira teman-teman? Apa? Nah, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempat. Apa ini nih? keras. Nanti apa? Keras. Tinggi ya. Oke, sudah tahu berarti cara menyanyikannya. Mereka mau semuanya ikut bernyanyi. Kita nyanyi satu kali bersama-sama. Nanti yang kedua Bu Eka bagi antara Ihwan dengan Ahwat. Oke? Ahwatnya ada banyak nih. Ihwannya Bu Eka lihat selain Dev ada siapa ya? Selain Dev ada Juan, ada Habibi Ataris, lumayan lah bertiga ya. Oke, are you ready? Pakai musik tidak? Tidak. Pakai musik apa langsung bernyanyi bisa? Mau langsung nyanyikan apa mau pakai musik teman-teman? Pakai musik ya, Bu Eka iringi pakai video tadi ya. Kita menggunakan video yang tadi, tapi Bu Eka minta semuanya untuk mengikuti. Semuanya ikut bernyanyi ya. Dengan membuang jagalah kebersihan di lingkungan, sampah di rumahnya. Aisyah ngelek. Sampah di rumah, sampah di halaman. Sapu bersihkan, buang sampahnya. Sapu dan bersihkan, buang ke tempatnya. Jangan membuang sampah. Sampah di mana-mana. Jaga kebersihan ada di lingkungan. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Jagalah kebersihan. Sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Oke, udah tadi dengar Bu Eka, sekarang mau tanpa nada. Silakan lihat liriknya. Bu Eka mau versuskan ya. Yang Ihwan versus yang Ahwat. Yang nyanyi duluan. Siapa yang siap duluan? Yang Ihwannya ada Juan. Juan boleh keluar Juan. Dibantu teman-temannya Juan. Yang Ihwan apa yang Ahwat yang mau duluan? Ahwat ya. Ahwat duluan. Ahwatnya ada 5 orang nih. Ada Karisa, Medina, Nazifa, dan Violet. Silakan.
1, 2, 3. Nyanyikan lagunya. Jangan Ayo nyanyi, kok malah pada diem aja. Mana suaranya? Nazifah nyanyi. jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan lingkunganmu. Suaranya dikeluarkan, nah, dikeluarkan, jangan malu-malu. Dan membuang di tempat dan bersihkan sudah, Bu. Ini kayaknya bisik-bisik sih. Yang satu suaranya kemana? Yang satu bisik-bisik, yang satu sibuk baca. Oke, sekarang yang Ihwan, nggak apa yang Ahwat. Yang Ihwan sekarang, Bu Eka mau dengar coba. Semoga lebih baik ya. Silakan Dev, di-unmute Dev. Aldev di-unmute. Terus Juan silakan muncul. Habibi Ataris juga silakan di-unmute. Suaranya coba nyanyi ke Habibi Ataris. Oke, silakan nyanyikan yang Ihwan. Jangan membuang sampah di mana-mana. Sampah di mana-mana, jagalah kebersihan. Ini lagi sampah ikut sampah di halaman, sapu dan bersihkan tempatnya. Sapu dan bersihkan tempatnya. Oke, lumayan lah ya. Yang Iwan suaranya terdengar Habibi Ataris. Dev sama Juan masih belum terdengar suaranya, tapi mengikuti ya. Oke teman-teman, untuk lagu nanti boleh teman-teman lanjutkan lagi ya, didengarkan lagi videonya kalau pengen bisa lagunya. Next, kita akan belajar di halaman 29. We will read the text berjudul halaman rumah yang kumuh dan harus dibersihkan. Seperti biasa, kalau ada teks berarti mereka akan minta untuk membaca. Ya, are you ready? Siapa yang mau membaca? Please raise your hand. Raise your hand yang mau membaca. Aldev mau, silakan Aldev. Aldev silakan baca. Aldev, silakan. Dari judul, dari sini deh, dari atas Dev. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Jarang diperhatikan sampah. Diperhatikan titik. Ada titik sayang. Kalau ada titik kita harus berhenti. Diperhatikan. Next. Perhatikan sampah berserakan. Tanaman juga sampah berserakan. Titik berhenti dulu deh. Sampah berserakan. Lanjut lagi. Tanaman bunga juga jarang disiram. Oke, next. Tanaman bunga jadi kering dan banyak yang mati. Banyak yang mati. Tanaman bunga menjadi kubuh dan gersang. Gersang itu panas ya. Seperti nggak ada pohon gitu panas. Next, yang kedua. Paragraf yang kedua. Hilya, silakan dibaca. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang.
Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Oke, good job. Teman-teman, ini adalah cerita tentang keadaan rumah yang kumuh. Yang kumuh itu apa sih? Yang kotor, gersang. Nih, contohnya ada nih, keadaan rumah yang kumuh. Contohnya ada kurang lebih di halaman 30 di bawah. Ya, udah panas, terus kotor rumahnya ya. Tidak harus dibersihkan. Seperti di sini banyak sampah katanya. Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Benar ya? Sampah banyak berserakan. Tanaman bunga juga jarang ditanamnya aja. Bunganya nggak disiram-siram. Sehingga bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman menjadi kumuh dan gersang. Halamannya menjadi kotor dan panas. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Kalau perlu, sampah bisa didaur ulang nih, seperti yang kita lakukan. Ingat gak kegiatan di handicraft? Membuat pot bunga, itu kan dari sampah ya. Sampah yang didaur ulang. Sampahnya apa sih Bu Eka? Ada yang tahu nggak sampah yang digunakan apa? Botol plastik bekas. Sampah yang didaur ulang itu apakah cat? Apakah kuas? Atau apakah apa? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjawab? Saat handicraft kita menggunakan apa? Botol plastik. Good job. Kita menggunakan botol plastik. Botol plastik itu kan sampah ya. Sudah harusnya dibuang. Tapi kita daur ulang teman-teman supaya bermanfaat. Kita jadikan sebuah pot. Di pot itu kan bisa ditanemin pohon. Nah, pohon ini kalau dirawat dengan baik bisa menghasilkan apa misalkan nanam pohon cabai. Ya tumbuh nanti buah cabai. Apalagi nanam tanaman hias ya, nanti bisa dipajang di rumah kita dan lain-lain ya. Itu gunanya dari mendaur ulang sampah. Nah, sekarang teman-teman lihat teks ini diamati. Bu Eka pengen teman-teman sebutkan satu kata saat teman-teman melihat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran kita? Coba silakan. Sebutkan satu kata aja. Halaman ini yang di halaman 30. Jangan di-unmute. Apa? Kira-kira yang langsung inget tak gitu apa kira-kira? Melihat gambar ini. Kumuh dan gersang. Apa? Kumuh dan gersang. Apalagi? Good, Nazifa. Apalagi? Yang lainnya apa kira-kira? Rumah yang kotor. Kotor, betul. Apalagi? Betul, kumuh dan gersang, kotor, apalagi kira-kira gambar ini kayak gini? Halaman rumah yang kayak gini kira-kira? Banyak apa nih berserakan? Banyak apa nih? Banyak apa nih? Rembutan yang berserakan. Banyak sampah. Iya, banyak sampah berserakan, betul. Terus lihat nih, jendelanya kotor, lantainya kotor. Daunnya kemana-mana nih, tumbuhannya juga layu, tidak pernah disiram. Ini kondisi rumah yang seperti tadi di teks ya, kumuh dan juga kondisi rumah yang kumuh dan harus dibersihkan. Nah, sekarang teman-teman tuliskan di sini hasil pengamatan tentang gambar yang ada di halaman 30. Tadi sudah Bu Eka pancing. Tadi misalkan rumah, boleh ya pakai nama ya. Misalkan rumah Siti terlihat kotor. Banyak sampah berserakan
dan lain-lain. Silakan teman-teman menulis sebuah cerita tentang rumah yang tidak bersih. Kalau mau lihat gambarnya, lihat di halaman 30. Itu contoh rumah yang tidak bersih. Teman-teman buat cerita, buat sebanyak mungkin. Kalau sekarang Bu Eka harapkan bisa full sampai ke bawah buat ceritanya. Oke? Tapi kalau Bu Eka, kalau nggak banyak gimana? Oke. Minimal ya, Bu Eka harapkan minimal bisa membuat 5 baris ceritanya. Tapi lebih banyak, lebih good, lebih bagus ya. Minimal bisa, boleh dikasih nama. Misalkan mau rumah sendiri. Rumah Karisa, boleh. Rumah Karisa terlihat kotor, misalkan gitu boleh ya. Atau kalau nggak mau rumah sendiri, pakai rumah Dayu, rumah Siti, boleh ya. Silakan teman-teman ditulis ceritanya. Habibi, silakan. Ada yang mau tanyakan? Sudah mengerti? Tadi yang menanyakan gersang itu ini sayang ya, gersang itu panas, tidak ada tumbuhan di sekitarnya. Silakan ya, boleh menulis dimulai dari sekarang. Habibi silakan menulis. Nah, kalau ada yang menanyakan boleh ya, jangan ragu, jangan takut untuk bertanya. Alde videonya diaktifkan ya. Udah selesai, Bu. Siapa yang udah selesai? Dev. Wow. Alhamdulillah. Banyak nggak ceritanya, Dev? Tadi Bu Eka bilang minimal itu 5 baris ya. Lebih banyak, lebih good. Rumah Beni sangat kotor. Oh gitu, banyak. Ya udah. Rumah Beni pasti. Jangan sangat kotor doang, yang banyak. Ceritanya yang banyak, Dev. Rumah Beni sangat kotor. Kenapa sangat kotor? Karena terdapat yang banyak ceritanya. Ada yang sudah? Belum ya, waktunya masih. Ada yang sudah ini dapat banyak ceritanya? Nanti yang udah pertama ini deh, Bu Eka minta untuk membacakan ceritanya ya. Lalu
Buruan sedang menulis. Yang sudah pertama informasikan ya, misalkan Bu Eka Habibie udah atau Bu Eka sebutkan namanya ya. Membuang. Bu, sudah. Siapa itu? Tina, Bu. Oh, Medina udah. Oke, Medina udah pertama ya. Nanti ya, tunggu yang lain dulu ya. Yang lain Bu Eka berikan waktu yang menit lagi sayang ya. Siapa lagi yang udah? Aldev. Udah banyak gak ceritanya, Dev? Ada. Rumah Benny sangat kotor karena Benny selalu membuang sampah sembarangan. Udah segitu? Ya. Udah segitu aja. Masih bisa tambah lagi sayang. Jangan buru-buru kan masih ada waktunya. Nah masih ada Bu Eka kasih waktunya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Ibu gak apa-apa kan nulisnya 4. Kok 4? Coba satu baris lagi bisa nggak? 4 baris Medina bikinnya. 4 baris doang. Baris lagi bisa nggak? Kalau udah mentok banget nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih bisa, silakan teman-teman boleh membuat cerita sebanyak-banyaknya. Lagi main game. Iya. Nah, kan udah tidur belum, Abi? Ini mau Ya belum? Iya nih, ini ada kayak gini nih. Nih, begini, begini kan. Kalau terus kayak gini, iya. Sudah belum? Emang kasih tahu Abi lihat tuh gitu kata Umi. Yang masih ngerjain waktunya 1 menit. 1 minute again ya. Yang masih mengerjakan. Membuang. Rumah si Benny menjadi kotor. Oke, sudah. Tadi Medina mau bacakan ya? Tadi Medina ada ya mau bacakan. Mana Medinanya? Hilya, Hilya udah. Hilya sudah. Oke, Ibu. Oh, Bu Eka juga udah. Karena Medinanya tidak di tempat, coba Bu Eka tolong Hilya deh bacakan hasilnya. Oke. Hasilnya Hilya apa? Bu Eka Ada berapa baris Hilya? Hah? Ada berapa baris semuanya? 5. 5 baris. Oke, silakan dibacakan. Rumah Benny rumahnya terlihat tidak bersih dan dipenuhi sampah, membuat rumah kotor. Oleh karena itu halaman rumah harus dibersihkan supaya indah dilihat.
sampah-sampah, daun-daun kering harus disapu. Bunga-bunga harus disiram supaya segar. Sudah? Sudah. Oke, good job Hilya. Hilya 5 baris katanya. 7 garis. Nazifa udah. Nazifa berapa baris? 7? Wow. Coba sebelum ke Nazifa, Bu Eka mau dengar Medina dulu ya. Medi silakan baca punya Medina. Udah belum? Halaman rumah yang tidak bersih, rumah kayu tidak bersih, sangat kotor, banyak sampah berserakan di mana-mana, tidak dirawat dan dirapihkan dengan baik. Udah segitu sayang. Udah selesai? Medina udah selesai bacanya? Udah. Oh udah. Dikira gue kan masih lanjut. Oke, Nazifa, coba Nazifa sekarang. Ceritanya Nazifa boleh dibacakan? 7 baris katanya Nazifa nih bikin cerita. Silakan dibacakan. Halaman rumah yang tidak bersih. Rumah Meli sangat kumuh dan gersang, dan banyak sampah berserakan. Tumbuhan di rumah Meli tidak suka disiram. Tanaman tersebut menjadi kering dan mati. Sangat-sangat kotor, karena keluarga Meli tidak suka membersihkan halaman rumah. Dan daun-daun di rumah Meli berterbangan kemana-mana. Ya. Nazifa rumahnya Meli ceritanya ya. Rumah Meli yang kotor. Thank you ya Nazifa, Medina, Hilya. Ada lagi yang mau bacakan hasilnya? Tadi Aldep sudah dibacakan Aldep tadi. Ada lagi tidak yang mau membacakan? Bu Eka, aku mau bacakan hasilnya. Ada nggak? Kalau ada silahkan diangkat tangannya terus dibacakan hasilnya. Habibi masih nulis. Ayo yang mau bacakan lagi hasilnya boleh loh. Apa Dev? Aku tadi belum. Sudah dibacain sayang. Ada Tadi lagi. ada yang pertama. Apa? Hah? Tadi yang Ada Aldef lagi dibacakan. Sekarang bergantian Bu Eka. Habiataris mau bacakan. Habiataris mau bacakan sayang? Mau? Baca hasilnya? Oke. Silakan Habibi. Suara yang lantang suaranya ya, yang kencang ya. Halaman rumah Beni kotor, sampah berserakan di mana-mana. Banyak debu yang menempel di kaca. Tanaman kering tidak dirawat. Rumah yang kotor, terdapat banyak sarang laba-laba di dalamnya. Ada lagi? Udah, oke. Good job, Habibi. Ada sarang laba-laba katanya ya di rumahnya Beni ya. Ih, kotor banget berarti itu ya. Oke, thank you ya yang sudah membacakan. Masih ada lagi tidak yang mau bacain hasilnya? Oh, yang tidak Kalau masih ada silakan. Udah ada Dev, udah ada Hilya, ada Nazifa, Medina sama Habibi yang udah bacakan hasilnya. Yang lain mungkin masih ada yang mau? Oh, Violet mau. Violet mau ya? Oke, setelah Violet ada lagi yang mau tidak? Mungkin ada Putra, ada Debbie, ada Reva, ada Juan, ada Zira. Banyak kan ya ternyata ya. Oke, silakan kita ke Violet dulu ya. Silakan Vio. Dan sarang penyakit. Siti terlihat tidak bersih. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Lalu tanaman banyak yang Sarang kuman dan penyakit. banyak genangan air. Lalu mengundang
Rawa dan tikus. Lalu rumah Siti harus disapu. Ya, lalu Sarang tua. kaca Iya. naik. Oh, masih. Kita harus membersihkan rumah yang kumuh dan kotor. Wah, Vio banyak nih sepertinya nih. Berapa baris sayang semuanya? Semuanya. Berapa? Semuanya. Oh, alhamdulillah ya. Oke, ada lagi nggak Putra mau bacain? Sampai 6, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. 6 nggak apa-apa. Putra mau bacain? Boleh. Silakan Putra. Terakhir Putra ya. Nanti kita ke soal lain. Silakan. Oke. Halaman yang kotor yang dan sangat dan banyak rumah yang kotor dan penyakit. Halaman rumah yang kotor ada sampah yang berserakan. Udah. Halaman rumah yang kotor. Halaman rumah siapa itu? Rumah Putra bukan? Bukan ya? Bukan dong. Masa rumah Putra katanya ya. Oke, teman-teman, tadi yang belum ini ya, boleh dilanjutkan ya. Yang belum selesai dilanjutkan, nanti kalau masih ada waktu mau membacakan hasilnya boleh. Gue kasih kesempatan ya. Seperti ini yang belum bacakan hasilnya ada Debbie, mohon maaf Debbie. Lalu ada Reva, ada Juan, ada Zira. Nanti boleh ya dibacakan hasilnya sebelum pembelajarannya Bu Eka tutup. Sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman. Wah, ini kita ke matematika. Masih ingat gak kemarin? Belajar tentang menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Nih, Bu Eka akan contohkan ya. Bu Eka, apa sih sisi? Bu Eka, apa sih sudut? Apa sih titik sudut? Oke. Bu Eka akan contohkan cara menentukan. Bu Feni minta tolong suaranya Bu Eka di ini ya, di pin ya. Bu Eka akan jelaskan di sini teman-teman. Cara menentukan sisi, sudut, dan titik sudut. Bu Eka minta tolong di pin, Bu. Bu Eka akan mencontohkan untuk bangun datar apa ya? Bangun datarnya bangun persegi panjang boleh. Oke. Kita akan menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Oh. Atau enggak? Itu kan ada. Gambar Bu Eka terlihat tidak? Ini Bu Eka menggambar sebuah persegi panjang. Ini namanya persegi panjang ya. Aku nggak tahu begini-beginian. Kok yang Bu Eka belum bisa di ini ya, malah Aldef yang muncul ya. Bu Eka maunya Bu Eka yang dipin, tapi nggak malah Alif. Oke, berarti sekarang Aldef yang jelasin. Bisa, Dev? Oke, nggak apa-apa. Perhatikan ya, gambar Bu Eka mudah-mudahan terlihat jelas ya. Mudah-mudahan masih terlihat jelas sih. Bu. Kelihatan gambar Bu Eka? Kelihatan nggak sayang? Kelihatan ya? Oke. Di sini Bu Eka sudah membuat sebuah persegi panjang. Bentar. Kita akan menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Banyak sisi dulu ya.
banyak sisi. Dari mana sih Bu Eka cara menghitung? Nggak kelihatan, oke. Cara menghitung banyak sisi dari mana sih? Ini sayang, sisi itu adalah garis yang terhubung nih. Dari satu garis ke garis lain. Ini sisi, kita hitung sisinya ya. 1, 2, lalu 3. Oh, ternyata persegi panjang ini memiliki 4 sisi. Ya, memiliki 4 sisi. Selanjutnya, Bu Eka akan menentukan banyak sudut. Banyak sudut, sebentar deh. Oke. Bu Eka akan menentukan di sini banyak sudut. Sudut itu dari mana sih nih? Cara menentukan sudut, teman-teman buat seperti ini ya. Nih, ini sudut namanya nih. Sudut. Sudutnya ada 1. Ini ke sini juga bisa. 2. Ini ke sini bisa. 3. Ini ke sini bisa. 4. Sudut itu apa sih Bu Eka? Titik yang menghubungkan dari satu garis ke garis lain nih. Ini namanya sudut. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Sekarang titik sudut ya. Titik sudutnya kita hitung. Titik sudut ini sama dengan jumlah sudut. Berarti kalau sudutnya ada 4, titik sudutnya ada berapa? Sama, titik sudut ini sama dengan sudut. Berarti kalau jumlah sudutnya 4, 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada berapa? Ada yang tahu? 4. Oke, jawab betul Nazifa. Titik sudutnya ada 4. Di mana sih Bu Eka titik sudut itu? Di sini nih. 1 di dalam sudut. Ya. Lalu 2, 3, 4. Itu teman-teman. Jadi persegi panjang ini banyak sisinya 4. Banyak sudutnya 4 dan titik sudutnya juga ada 4. Seperti itu ya. Bisa? Bisa tidak? Bisa apa mau dijelaskan lagi? Sudah mengerti Bu Bisa Eka. apa mau dijelaskan? Apa? Udah bisa? Benar. Yang lain gimana? Reva, Nazifa udah bisa katanya. Yang lain gimana? Kalau Bu Eka aku belum bisa, nggak apa-apa. Nanti Bu Eka jelaskan lagi. Udah bisa semua? Bisa. Benar? Oh, benar nih. Bisa semua ya. Kalau semuanya udah bisa, berarti bisa kita untuk latihan ya. Benar nih, semuanya bisa nih. Bu Eka halaman berapa? Halaman 33. Benar nih. Coba Bu Eka tanya satu-satu. Karisa sudah bisa ya? Bu Eka. Bu Ek.
Mohon maaf nih ya, tadi Bu Eka keluar sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Teman-teman kalau sudah bisa mengerjakan yang halaman 33 sampai 34 ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Bu Eka akan bimbing teman-teman untuk mengerjakan. Oke, are you ready? Kita kerjakan bersama ya. Teman-teman mengerjakan yang halaman 34. Coba dibuka halaman 34 nih. Isikan hasil pada tabel berikut. Tentukan nama bangun datar, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Bangun datarnya sudah ada di halaman 33 nih. Nomor 1 ini segitiga. Nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Bu Eka akan memberitahukan nama bangun datarnya ya. Teman-teman kalau Bu Eka misalkan nomor 2, nanti Bu Eka kasih tahu bangun datarnya namanya apa. Teman-teman langsung tulis di tabel ya. Langsung tulis di tabel. Setelah ditulis di tabel, langsung diisi. Tentukan banyak sudutnya sama banyak sudutnya. Bu Eka boleh nggak dicoret-coret di sini? Boleh ya. Hitungnya di sini boleh. Berhitungnya langsung di gambar ini boleh. Di gambar yang ada di halaman 33, Bu. Oke? Are you ready? Nomor 2 ya. Mereka akan sebutkan bangun datar nomor 2. Nih yang nomor 2 ini gambarnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nama bangun datar ini apa? Trapesium. Trapesium. Apa? Trapesium. Ih, kok pada tahu? Betul. Nomor 2 ini namanya trapesium. Silakan tulis di kotak yang halaman 34. Tulis di sini nih. Trapesium. Trapesium. Sudah? Ditulis trapesium. Kalau sudah ditulis, silakan ditentukan. Trapesium banyak sisinya berapa? Banyak sudutnya berapa? Titik sudutnya berapa? Berapa Bu tadi teh? Silakan yang untuk trapesium. Apa Medina? Berapa Bu tadi? Trapesium banyak Hitung dong sendiri coba. Boleh di sini coret-coret boleh nih. Nomor 2 nih yang nomor 2 trapesium. Boleh Medina coret-coret buat garis, dibuat sudut, titik sudut silakan ditulis ya. Trapesium ini hitung berapa banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, berapa banyak titik sudutnya. Trapesium teh apa Bu? Kenapa Medina? Itu yang 2 trapesiumnya Bu. Trapesium betul. Nama bangun datarnya trapesium. Sudahkah ditentukan? Sudah. Sudah? Nazifah dihitung nggak? Langsung ketebak? Hitung. Hitung? Oke, dihitung dulu ya, dipastikan ya. Sudah Trapesium. Bu Eka. Sudah Sudah, berapa? Sudah Ada Bu yang Eka. bertanya? Siapa yang bertanya? Yang bertanya siapa? Enggak ada. Nomor 2 sudah belum? Sudah. Kalau sudah nomor 3 nih, nomor 3 yang ini gambarnya nih, lihat panah Bu Eka nih ya, ngarahin kemana nih. Nomor 3 ini namanya bangun datar apa? Belah ketupat. Good. Ini namanya belah ketupat. Betul sekali.
kali. Silakan tulis di tabel yang nomor 3, belah ketupat. Gimana? Enggak, Dek. Di sini mah enggak ada. Udah ada yang bola banget. Hapus. Biarin. Biar ada baca dulu. Apa Bu tadi teh? Yang kita belah ketupat. Apa? Belah ketupat. Kalau yang persegi 4 boleh nggak, Bu? Beda sayang. Ih, kok bisa? Kita mengikuti yang ini, Nak. Soalnya ikuti gambar ya. Karena di sini udah ada gambar segi 4 ya. Jadi mengikuti yang di sini. Oke? Nanti kalau misalkan soalnya bebas, baru boleh ya bikin sendiri. Bu Eka, Iya sayang. nomor 2 apaan? Tadi nomor 2 namanya trapesium. Trapesium. Iya, trapesium nomor 2 itu. Nomor 3-nya belah ketupat. Hilya udah belum dihitung belah ketupat berapa sisinya? Udah semua, oke. Nomor 4 apa, Bu? Sabar. Belum nomor 4 ya. Nanti selain ditulis nama bangun datarnya, dihitung juga ya. Sisi, sudut, sama titik sudut. Oke, sekarang ke nomor 4 ya. Nomor 4 kira-kira ada yang tahu nggak namanya ini apa? Ya. Dulu ya. Segitiga. Udah, dulu baru kasih ya. Segitiga. Ada yang mau coba nih nomor 4 nih. Nomor 4 itu namanya segitiga siku-siku. Segitiga. Nomor 4 itu namanya segitiga siku-siku. Silakan ditulis. Segitiga siku-siku. Nih nomor 4 nih kayak gini. Ini namanya segitiga, tapi namanya segitiga siku-siku. Bu, tapi ini Bu gak cukup. Kecil-kecil tulisannya. Kalau enggak dibuat 2 baris bisa. Bu. Kalau enggak sikunya 2 kali. Kenapa? Udah ditentukan juga. Tunggu yang lain dulu ya. Kita sudah sampai nomor 4 ya. Udah, Bu. Udah? Kita ke nomor 5. Oh, Kalisa nggak ada nih. Debbie, udah belum Debbie? Aku udah, Bu. Udah ke nomor Debbie sudah sayang? Udah. Oh, udah. Oke, kalau udah bisa dilanjut ya. Zira udah? Sudah. Bibiatari sudah? Juan udah belum, Juan? Udah, oke. WK cek dulu ya. Putra sudah, masih nulis? Oh, Putra masih nulis. Reva juga masih nulis kayaknya ya. Siapa lagi nih? Hilya. Aldev udah, Dev? Udah belum, Dev? Udah, oke. Udah. Tunggu Reva sama Putra ya. Nomor 5. Sama Putra. Revana udah, sayang? Oh, udah. Putra udah, A. Oke. Satu lagi ya. Terakhir nih nomor 5. Nomor 5 ini namanya trapesium. Tulisannya kecil-kecil ya. Tulisannya Namanya apa, Bu? karena ini panjang namanya. Nomor 5 itu disebutnya trapesium siku-siku. Silakan ditulis. Trapesium siku-siku. Trapesium atau trapesium, Bu? Trapesium, sayang, trapesium.
Trapesium pakai siku-siku. Ibu pakai M. Kenapa Medina? Pakai M atau pakai N atau pakai M? Pakai M. Trapesium. U dan M. Kalau yang ke 1 trapesium. Nomor 1 trapesium juga, tapi trapesium aja. Kalau nomor 1, kalau nomor 2 itu trapesium, kalau nomor 5 itu trapesium siku-siku. Ya. Udah belum? Udah, Bu. Udah. Nah, Bu Eka ingetin nanti setelah ini silakan jangan ditulis aja ya. Teman-teman langsung menentukan nih. Isi titik-titiknya nih. Banyak sisinya trapesium berapa? Banyak sudutnya, banyak titik sudutnya. Semuanya diisi, dilengkapi tabel ini ya. Tadi Bu Eka bilang boleh gambarnya dicoret-coret atau untuk menghitung. Bukan dicoret-coret untuk menghitung boleh ya. Silakan di gambarnya nih. Bangun datarnya udah terisi, tinggal teman-teman menentukan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Oke kelas, alhamdulillahirabbil alamin. I think that's all for today. Hari ini selesai. Oh ya teman-teman, itu nanti setelah ini akan belajar bahasa Indonesia ya. Jadi matematikanya itu besok ditukar ya. Setelah ini itu akan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Fani.